Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Farah Asafa dengan kelas 1B dengan NIM 220103026. Di sini saya akan menjelaskan salah satu panitia 9, yaitu Agus Salim. Biografi Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, dan beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta pada usia 70 tahun. Lalu, latar belakang pendidikan Haji Agus Salim yaitu merupakan anak keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Mushudul Haq Sultan Muhammad Salim, yaitu seorang jaksa kepala di pengadilan tinggi. Karena kedudukan ayahnya dan kecerdasan beliau, Agus Salim dapat dengan lancar belajar di sekolah-sekolah Belanda. Beliau bersekolah di Erupsi Large School atau ILS, yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan menengahnya ke HBS di Batavia, dan setelah menjalani pendidikan selama 5 tahun, pada tahun 1903 saat ia berumur 19 tahun, ia lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Setelah lulus, ia berharap dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedokteran di Belanda. Namun saat ia memohon beasiswa kepada pemerintah untuk melanjutkan pendidikannya, pemerintah menolaknya. Lalu, kecerdasan yang dimiliki Agus Salim membuat R.A. Kartini tertarik. Lalu, Kartini mengusulkan agar Agus Salim menggantikannya berangkat ke Belanda dengan cara mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden yang berasal dari pemerintah kepada Agus Salim. Lalu, pemerintah pun menetujuinya dari usulan tersebut. Karir politik Agus Salim. Karena gagal melanjutkan pendidikannya pada tahun 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah dan konsultan Belanda. Karena diketahui ia sedikit telah menguasai 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Ia di sana memperdalam ilmu agama pada pamannya, yaitu Syekh Ahmad Khotib yang menjadi imam Masjidil Haram, dan di sana ia mempelajari tentang diplomasi. Lalu ia mendirikan sekolah Hollands Inland School atau HIS, dan kemudian ia juga masuk dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1915, Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 di harian Nerja, diangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya, ia menikah dengan Zainatun Nahar, dan pernikahan tersebut dikaruniai 8 orang anak. Lalu, setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Lalu ia mendirikan surat kabar Fajar Asia dan juga menjadi redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim mengawali karirnya di bidang politik di Serikat Islam bersama Cokro Aminoto dan Abdul Muiz. Namun Cokro Aminoto dan Abdul Muiz yang pada saat itu sebagai wakil Serikat Islam keluar dari Volkskrant. Kemudian Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1921 sampai 1924. Lalu ia merasa bahwa perjuangan dari dalam tidak membawa manfaat, dan akhirnya ia memutuskan keluar. Selain menjadi salah satu pendiri Serikat Islam, Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri Jong Islamin Bond yang membuat suatu dongkrakan guna meluluhkan doktrin agama yang kaku. Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang.
Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung karena kepandaiannya dalam berdiplomasi. Kemudian Agus Salim diangkat menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Syahrir I dan II, lalu menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta. Lalu setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi Penasehat Menteri Luar Negeri. Atas prestasinya dalam bidang diplomasi dengan badan yang kecil, Agus Salim di kalangan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Perumusan Pancasila. Cikal bakal lahirnya Pancasila adalah ketika dibentuk BPUPKI. Pada saat sidang-sidang BPUPKI muncul dua kelompok, yaitu nasionalis yang diwakil oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Marimis, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Sementara wakil dari golongan Islam paling tidak ada Agus Salim, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Amnikus Cokro Suyoso. Isi Piagam Jakarta ini tidak jauh dengan gagasan Pancasila oleh Soekarno. Hanya saja ada sedikit perubahan utamanya di sila pertama yang menjadi ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan Piagam Jakarta ini ditandatangani pada 22 Juni 1945. Usia Piagam Jakarta ini tidak lama karena sila pertama menimbulkan perdebatan kembali di kalangan tokoh bangsa kala itu karena dinilai terlalu Islamis sentris. Sementara orang Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan kepercayaan, sehingga Piagam Jakarta ini mendapat penolakan di berbagai daerah. Pertimbangan mengenai persatuan dan kesatuan Indonesia pada akhirnya membuat Agus Salim selaku kelompok Islam mengambil langkah bijak dan menganggap bahwa Islam tidak bisa memandang bahwa Islam adalah eksklusif. Lalu yang dilakukan oleh kelompok muslim, utamanya Agus Salim, hendaknya mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya harmonisasi. Mayoritas tidak boleh selalu ingin menang, melainkan juga harus bersikap lapang dada jika untuk kebaikan bersama, sehingga tidak boleh semena-mena terhadap minoritas. Agus Salim dengan nasionalismenya. Mengenai nasionalismenya, Agus Salim mengupasnya dalam harian Fajar Asia pada tanggal 18 Agustus 1928. Bagi Agus Salim, cinta tanah air itu tidak seperti nasionalisme yang berkembang pada umumnya saat itu, melainkan nasionalisme yang ia maksud adalah cinta tanah air yang tujuan hidupnya adalah berbakti kepada Tuhan. Dengan demikian, gagasan Agus Salim tersebut mencerminkan beberapa antara nasionalisme dengan negara tidak ada yang bertentangan. Gagasan Agus Salim ini sesuai dengan konsep nasionalisme religius yang dicetuskan oleh tokoh pendiri bangsa lainnya. Maka, sebagaimana Agus Salim tekankan bahwa Indonesia dibangun atas dasar kebangsaan yang religius dengan adanya Pancasila sebagai konsensus bersama menjadi simbol harmonisasi umat beragama. Pembentukan BPUPKI merupakan panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk oleh Jepang dan diketuai oleh Regimen Widyodiningrat. Lalu dibentuk pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 April, dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada masa itu, setelah Panitia 8 selesai melakukan rapat bersama 38 anggota BPUPKI, barulah dibentuk Panitia 9 oleh BPUPKI. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki berbagai macam usul tentang rumusan dasar negara. Dalam sidang ini sendiri berlangsung pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu nama-nama anggota Panitia 9 yaitu ada Insinyur Soekarno menjabat sebagai ketua, Muhammad Hatta menjadi sebagai wakil ketua, ada Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, A.A. Marimis, Amnikus Suyoso, Ahmad Subarjo, dan ini ada Agus Salim. Dan yang terakhir adalah Muhammad Yamin.
Pancasila dipilih sebagai dasar negara Republik Indonesia dan diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus. Rumusan terakhir Pancasila adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.